Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryo Aji Susetyo, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang lagi nugas. Di video kali ini kita akan membahas tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Seperti biasa, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Manajemen Inovasi sebagai media pembelajaran dan sebagai sumber informasi bagi kalian yang ingin mengetahui sedikit banyak tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Jadi, untuk kalian mahasiswa atau orang-orang yang ingin mengetahui sedikit banyaknya tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi, maka kalian berada pada video yang tepat. Tidak panjang lebar, mari kita bahas saja videonya. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai human capital, lalu building superior quality human capital, di mana salah satu bagian yang ada di dalam keduanya yaitu kompetensi. Mengerucut lagi dengan pembahasan pembelajaran berbasis kompetensi. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang bertanya-tanya, apa itu kompetensi? Kompetensi apa ya yang ada dalam diri saya? Kok kayaknya saya bukan orang yang berkompeten ya? Atau apa yang harus diperbaiki dalam diri saya agar saya bisa menjadi orang yang berkompeten? Mudah-mudahan setelah menonton video ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab ya. Oke. Mungkin ada mispersepsi mengenai pengertian atau ada hal-hal konseptual yang mesti diperbaiki agar kompetensi kita bisa meningkat. Balik sedikit mengenai apa itu kompetensi yang sudah sedikit saya jelaskan di video sebelumnya. Ini beberapa pendapat tentang apa itu kompetensi dari referensi yang saya punya. Silakan di pause dulu videonya terus dibaca ya, karena keterbatasan durasi. Nah, dari pendapat itu bisa disimpulkan kompetensi itu gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan, tugas, atau peran tertentu. Kalau boleh disederhanakan, seperti ahli di suatu bidang tertentu begitu. Jadi perlu diperhatikan jika kompetensi itu terikat pada suatu bidang tertentu dan tidak berdiri sendiri. Misalnya ada orang disebut berkompeten. Nah, berkompeten dalam bidang apa? Bidang pertanian, bidang perbankan, bidang penggelapan dana. Maksudnya bidang penganggaran dana. Menjawab pertanyaan tadi, mungkin bukan kita yang tidak mempunyai kompetensi apa-apa. Mungkin kita hanya memikirkan suatu bidang yang memang kita tidak memiliki atau kurang kompetensinya. Lalu apa kompetensi yang kita miliki? Coba kembali ke penyederhanaan tadi. Ahli dalam suatu bidang. Nah, kita ahli dalam bidang apa? Ahli pertanian, kesehatan, atau ahli umbar janji palsu politik? Astagfirullah. Maksudnya ahli komunikasi politik. Mudahnya lagi, pendidikan apa yang sudah kita tempuh? Lah, itulah kompetensi yang kita miliki. Baik kompetensi umum atau kompetensi bidang tertentu. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kompetensi? Secara umum, yang kita perbaiki ya bagian-bagian karakteristik yang membentuk kompetensi tadi. Awalnya kita tetapkan bidang kompetensinya, baru ke karakteristik pengetahuan. Dalam bidang tersebut pengetahuan apa saja yang diperlukan, apa yang belum kita tahu. Maka cari pengetahuan-pengetahuan tersebut dengan berbagai sarana dan media yang tersedia, atau mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang yang sudah ditetapkan. Begitu seterusnya di karakteristik yang lain. Selanjutnya, kita perlu tahu hal-hal apa yang dapat mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap perbaikan kompetensi kita. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Kepercayaan dan nilai. Saya gambarkan seperti dasar filosofis terhadap bidang kompetensi tersebut. Misalnya, pemandu lalu lintas udara atau ATC. Dalam hal ini, ATC yang secara filosofis atau nilai dasarnya adalah penjaga keselamatan lalu lintas penerbangan. Jika seorang ATC menjiwai dasar filosofis tersebut, maka setiap ATC akan memiliki keyakinan untuk terus berkembang, termasuk mengembangkan kompetensinya yang dapat memenuhi kebutuhan jiwanya dalam menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan. 2. Keahlian atau keterampilan. Semakin dia memiliki keterampilan dalam suatu bidang tertentu, maka itu juga membuat dia semakin berkompeten dalam hal tersebut. Misal seperti seorang penyanyi yang menguasai beberapa teknik mulai dari nada suara, ekspresi, visualisasi emosi, dan banyak lainnya, maka dia disebut berkompetensi dalam bidang tersebut. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman adalah hal yang sangat mempengaruhi kompetensi.
Dengan pengalaman, kita bisa mendapatkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kompetensi kita. Semakin banyak pengalaman, maka makin banyak pengetahuan, skill, ataupun pembentukan sikap yang diperlukan guna memenuhi tujuan suatu bidang tertentu. 4. Karakteristik personal, atau yang lebih dikenal karakter. Sebanyak apapun pengetahuan, skill, jika dia malas dan tidak memiliki etos kerja yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan apapun sehingga kompetensinya juga tidak akan meningkat. Yang kelima, motivasi. Tujuan-tujuan kecil yang menjadikan kita bahagia dalam kompetensi tersebut. Misalnya seorang guru yang bahagia melihat muridnya sukses, maka guru tersebut akan terus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan yang terbaik kepada muridnya untuk membuat mereka sukses. Yang keenam, isu emosional. Emosional yang baik akan memberikan dampak penerimaan yang baik pada diri kita dalam hal pengembangan diri, yang dengan itu maka kompetensi pun akan ikut meningkat. Jika emosional kurang baik, maka akan menjadi penghalang untuk perbaikan kompetensi dalam diri kita. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Seperti IQ dalam diri kita atau kemampuan dasar kita menerima dan memproses suatu hal. Semakin tinggi kapasitas intelektual, semakin mudah menangkap dan memproses perkembangan kompetensi. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang dapat memperbaiki kompetensi kita. Ingat, memperbaiki kompetensi itu asalnya dari diri kita. Maka kita harus punya kemauan dalam mengembangkan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja, di mana kinerja itu adalah hasil dari kompetensi kita. Jangan sampai kelewatan ya. Like jika kamu suka video ini dan komen jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.